Nah, untuk nomor 1 itu soalnya tentang kalor ya, tentang suhu dan kalor. Di sini dikatakan bahwa terdapat air yang bertemperatur 20 derajat Celcius, yaitu T sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian terdapat massa A gram air dengan massanya A. Kita tulis massa air sama dengan A gram. Kemudian dicampur dengan es yang bertemperatur, ini T air. Kemudian dicampur dengan es yang bertemperatur minus 10 derajat Celcius. Kemudian massanya B. Kita tulis MB sama dengan B. Kemudian keseimbangan temperatur tercapai tanpa adanya kehilangan kalor dan sekian esnya melebur. Jadi kalor jenis air dan es berturut-turut itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian untuk kalor jenis air itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian diketahui pula kalor leburnya es itu adalah 80 kalori per gram. Oke, jadi untuk soal ini karena dia pencampuran dua zat yaitu air dan es, kemudian pada akhirnya mereka mengalami kesetimbangan temperatur. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah konsep dari asas Black, di mana kita ketahui bahwa asas Black sendiri adalah kalor masuk sama dengan kalor yang keluar. Oke, kayaknya di sini. Persamaan dari kalor yang masuk, yaitu ada terjadi perubahan suhu, yaitu MC delta T, MC delta T, kemudian ditambah dengan kalor lebur dari es, yaitu kita tulis sebagai ML, kemudian sama dengan MC delta T. Di mana di sini air, kemudian ini es, ini juga es, ini es, ini es. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui pada soal, di mana massa S-nya kita ketahui adalah B. Kemudian kalau jenis S-nya itu adalah 1/2 atau 0,5. Kemudian delta T-nya adalah 10. Kemudian ditambah dengan massa S-nya yang ditanyakan, kita tuliskan sebagai X, kemudian L-nya atau kalor leburnya dari S yaitu 80, sama dengan massanya air adalah A, kemudian kalor jenisnya 1, kemudian suhunya adalah 20. Kemudian kita selesaikan, kita tinggal menyelesaikan persamaannya. Ini adalah 5B ditambah dengan 80X sama dengan 20A. Kita bagi 5 semua sehingga B. 80 bagi 5 adalah 40. 80 bagi 5 berapa? 20. 80 bagi 5
adalah berapa sih 80 bagi 5? 80 bagi 5 adalah 16. Tulis sebagai 16X sama dengan 20 bagi 5 adalah 4A. Nah, ini kita tinggal ubah menjadi X sama dengan, sehingga yang B itu kita pindahkan, 16X sama dengan 4A dikurang B. Baik, Pak. Iya? Ini nggak Ada yang kelihatan. nggak kelihatan ya coretannya? Cuma Bentar. Iya, Kak, nggak kelihatan. Oke, bentar. Aku udah kelihatan belum ya? udah. Oke. Jadi di sini aku ulang lagi tadi. Jadi kita pakai rumus dari asas Black, yaitu kalor masuk sama dengan kalor keluar. Kemudian kita tuliskan kalor yang masuk, yaitu M yang S. Kalor S sama dengan kalor air, yaitu di mana untuk S sendiri ada MC delta T ditambah dengan kalor lebur dari S, kemudian kita sama dengan yang air. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui, sehingga nanti kita peroleh X sama dengan, di sini kita tulis X sama dengan 4A. 4A dikurang B per 16. Jadi jawabannya adalah 4A kurang B adalah B ya. Jadi jawabannya B. Yaitu 4A dikurang B dibagi dengan 16. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih kurang jelas? Boleh langsung ditanyain aja ya. Belum ada sih, Kak. Cuman waktu ngerjain itu kayak masih bingung ini itu diapain gitu. Oke. Ini berarti pertama, biar nggak bingung pas ngerjain soal, tahu dulu soalnya tuh membahas tentang konsep apa. Di sini kan soalnya dia bilang ada suhu, kemudian airnya mempunyai temperatur sekian, kemudian es juga temperatur sekian. Nah, kalau biasanya kan berarti bahasnya tentang suhu dan kalor ya. Kalau dia diketahui suhunya, kemudian ada 2 zat. Nah, di sini kan ada pencampuran 2 zat. Berarti kemungkinan besar kita akan menggunakan konsep dari asas Black, karena asas Black sendiri itu adalah pencampuran 2 zat yang memiliki suhu yang saling memiliki 2 suhu yang berbeda. Jadi di sini dari soal ini dia punya air, kemudian ada es, kemudian dia punya suhu yang berbeda. Nah, itu berarti kita dapat menggunakan konsep dari asas Black. Gitu. Jadi tahu dulu si soalnya tuh bahas tentang konsep apa sih. Nah, setelah tahu baru kita lihat lagi kalau kita udah tahu konsep yang dipakai, kita ingat lagi rumus-rumus yang berkaitan dengan konsep itu apa sih, sehingga kita bisa tahu. Pada ketendang. Iya. Gimana rasanya ditendang dari ruangan? Gak enak teh sinyalnya. Ngelek dulu. Ya Allah, padahal mungkin ya kalian udah ganti provider. Ini sama tapi juga. Oke, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi tetap enak ya. Itu bukan sabar ya namanya. Karina. Siapa Karina? Oke. Nah, sebentar ya. Adminnya kayaknya mau menjadikan saya host juga. Sebentar ya buat teman-teman. Oke, Kak.
di mana ya? Di sini. EKA bagi EKB sama dengan MA-nya tadi berapa A, kemudian MB-nya adalah B. Nah, ada yang tahu nggak kita bisa pakai persamaan apa untuk nyari VA-nya? Ada yang tahu? Ada. Nah, di sini untuk VA sendiri, kita kan tahu kecepatan. Berarti kalau kecepatan itu ada hubungannya sama kinematika. Kan kalau kinematika ada GLB sama GLBB. Nah, kemudian di sini kan ada gaya. Nah, kalau ada gaya berarti ada yang namanya percepatan. Nah, kalau percepatan berarti kita bisa pakai konsep dari GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana untuk GLBB sendiri itu dia mempunyai percepatan. Kalau GLB kita nggak bisa pakai karena dia kalau GLB itu A-nya atau percepatannya sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini VA-nya yaitu kita pakai salah satu persamaan dari GLBB yaitu VT sama dengan V0, tulis V0A tambah, ada yang ingat VT sama dengan V0 tambah? Ada yang ingat? AT. Oke, benar. V0A sama dengan VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, kita tulis juga untuk yang B, V0B tambah ABTB. Nah, di sini karena tadi diketahui bahwa V0-nya 0, berarti kita tinggal hilangkan saja A bagi B. Berarti sisanya ATA dibagi dengan ABTB. Nah, kemudian tadi di soal juga diketahui bahwa selang waktu yang dia memiliki selang waktu yang sama, berarti TA sama dengan TB. Berarti karena sama kita coret aja karena dia perbandingan. Berarti yang sisa adalah A banding B kali percepatan A dibagi dengan percepatan B. Nah, ada yang tahu lagi untuk percepatan kita bisa pakai rumus apa? Untuk nyari masing-masing percepatannya. Ada yang tahu? F sama dengan M kali A. Oke, benar. Jadi kita untuk nyari percepatan kita bisa pakai rumus dari hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Berarti kalau kita nyari A-nya, berarti F dibagi M. Kita tulis FA dibagi MA. Kemudian yang B juga sama, FB dibagi dengan MB. Nah, kemudian tadi diketahui juga bahwa gaya yang sama besarnya, berarti F-nya sama. Kita coret lagi. FA sama dengan FB sama, kita coret. Kemudian yang bersisa adalah A dibagi MA. Kemudian B dibagi MB. Berarti kita tuliskan lagi. Bentar. Oh, di sini tadi kuadrat ya. Di sini kuadrat karena rumus dari energi kinetik kan tadi /2 mv kuadrat. Jadi di sini harusnya ada kuadrat. Sorry tadi lupa. Oke, kita tulis sini kuadrat. Berarti di sini MA kuadrat. Kemudian MB-nya juga kuadrat. Nah, berarti di sini A
MA kuadrat, MA tadi adalah A, berarti A kuadrat dibagi dengan B per B kuadrat. Berarti ini habis, berarti B-nya naik ke atas menjadi B per A. Jadi kita udah dapat jawabannya adalah B, itu B per A. Oke, aku review dulu, tadi ulang. Untuk soal ini, soal nomor 2 itu kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui pada soal, kemudian kita tuliskan lagi apa sih yang ditanyakan pada soal. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan dari energi kinetik benda A dan benda B. Sehingga kita tuliskan EKA bagi dengan EKB. Kemudian kita tuliskan masing-masing rumusnya, di mana energi kinetik itu rumusnya 1/2 mv kuadrat. Nah, M-nya sudah kita ketahui, tapi V-nya belum kita ketahui, sehingga kita jabarkan lagi rumus dari kecepatannya apa sih. Nah, karena kita bisa mengetahui kecepatannya, kita bisa menggunakan salah satu persamaan dari GLBB, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, di mana untuk V0-nya sendiri bernilai 0, sehingga bersisa AT, kemudian kita kuadratkan. Nah, di situ karena kita lagi belum mempunyai nilai percepatan, kita jabarkan lagi rumus dari percepatan, yaitu dari hukum Newton, yaitu A sama dengan F per M. Sehingga sama dengan 2 meter per sekon. Itu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian semua gesekan diabaikan, massa katrol, abaikan semua gesekan, massa katrol, dan massa tali, oke? Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian M1 sama dengan M2 sama dengan M3. M2 sama dengan M3, yaitu 2 kg. Kemudian, maka tegangan tali T pada sistem ditanyakan adalah tegangan talinya. Oke, berarti kita udah tahu nih apa saja yang diketahui pada soal, kemudian diketahui juga gambar dari sistem katrolnya. Sehingga untuk solusinya kita bisa tuliskan nah, kita kan aku gambar ulang nih. M kemudian di sini M3 ada katrol
Di sini M2, M1. Nah, di sini kan kita tadi tahu ini adalah percepatan keretanya, yaitu M besar, AM. Nah, kita lihat karena M besar ini ke kanan, kemudian dia memiliki percepatan A otomatis yang di atasnya, benda yang di atasnya juga memiliki percepatan yang sama, sehingga A percepatan M1 sama dengan percepatan M2 sama dengan percepatan M besar sama dengan 2. Nah, di sini kenapa sama? Karena semuanya yang benda M besar ini, benda M1 sama M2 itu berada di atasnya kereta M, sehingga untuk benda M1 dan M2 itu juga akan memiliki percepatan yang sama dengan keretanya, yaitu bernilai 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk benda M3 sendiri kan ini dia berbeda ya. Berarti kita dapat menerapkan hukum Newton untuk menyelesaikan persamaannya. Oke. Berarti kita tulis. Ini T sama dengan M1 kali A1. Kemudian untuk benda 2 kita tuliskan juga M2. Oke, bentar. Untuk kita gambar dulu deh untuk diagram gayanya. Ini M1. Sini ada T, kemudian benda M2. Kita tuliskan ini adalah T2. T2, kemudian di sini juga ada T. Kemudian untuk benda M3, sini kita tulis T2. Kemudian di sini ada MG, M3 kali G. Nah, setelah kita gambarkan diagram gayanya, kita tuliskan rumus-rumus yang berlaku, di mana tadi untuk M1 cuma ada gaya tegangan tali, sehingga T sama dengan M1 kali A1. Kemudian untuk benda yang kedua, M2 yaitu T2 dikurang T sama dengan M2 kali A2. Kemudian benda yang ketiga berarti M3G, yaitu gaya beratnya dikurang T2 sama dengan M3 kali A. Kali A. Oh ya, kali A. Nah, setelah itu, kita tinggal substitusi eliminasi buat persamaan-persamaannya. Sini kita tuliskan. Oh ya, dari persamaan ini kita tulis 2, 1, 3. Oke. Nah, di sini kita tuliskan T. Dari persamaan 2, tulis dari substitusi. Persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tulis T2 dikurang T, yaitu yang kita dapat dari persamaan 1. M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Sehingga kita peroleh T2 sama dengan M2 A2 tambah M1 A1.
Ini kita substitusikan nilainya, di mana M2 adalah 2 kg, kemudian A-nya, percepatannya juga 2, ditambah dengan 2 kali 2. Karena nilai masanya juga sama, percepatannya sama, sehingga kita peroleh T2 sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 2 kali 2, 4, berarti 4 tambah 4 adalah 8 Newton. Nah, kemudian kita substitusikan lagi. Karena ini yang ditanyakan, maka tegangan tali T. Berarti yang tegangan tali T, kan? Nah, di sini kita baru dapat tegangan talinya T2. Oke. Sehingga kita substitusikan lagi. T2 ini ke persamaan 3. Yaitu T2, yaitu mana sih? M3 yaitu 2 kali 10 dikurang T2-nya yaitu 8. Sorry, salah. Bener nggak sih? Bentar. T2 dikurang T. Empat tambah T. Oke, bentar, ada yang salah. M2 ya, Kak? Itu. Aku ulang ya, sorry. Aku ulang di sini. Nah, berarti dari sini untuk yang T2 tadi, kan T2 dikurang T sama dengan M2 kali A. Sehingga T2, aku tulis ulang, T2 sama dengan M2 kali A ditambah T. Oke. Nah, di sini kita substitusikan M2-nya, yaitu 2 kali 2, 4. 4 tambah T. Nah, kita sudah dapat nilai dari T2-nya, kan? Nah, kemudian kita substitusikan lagi nilai dari persamaan 3, yaitu M3G dikurang T2. Nah, T2 ini kita dapat dari sini, yaitu M2A ditambah T. Kemudian sama dengan M3 kali A. Oke, nah di sini kita substitusikan nilainya 20 dikurang 4 ya tadi, ini 4 tambah T sama dengan 2 kali 2 juga berarti 4. Tulis deh 4. Ini kita tinggal selesaikan persamaannya, 20 kurang 4, kemudian dikurang T sama dengan 4. Kemudian kita pindah ruaskan, T sama dengan 20 kurang 4 dikurang 4. Berarti hasilnya adalah 12 ya, 12 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Oke, aku ulang ya, biar jelas. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan dulu. Jadi hal yang sama yang perlu kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Kemudian setelah menuliskan apa saja yang diketahui pada soal, kita tuliskan juga apa yang ditanyakan. Kemudian kita kalau untuk soal dinamika atau soal yang ada gambarnya kemudian ada gayanya, biar lebih mudah kita dapat menuliskan atau menggambarkan diagram gayanya. Diagram gaya itu yang ini, yang kita ketahui arah gayanya kemana, kemudian ada gaya-gaya apa saja gitu. Kita gambarkan, sehingga setelah kita gambarkan, kita dapat menuliskan persamaan-persamaan yang berlaku untuk setiap benda, yaitu misal ini T2 kurang T sama dengan M2 kali A2. Nah, setelah itu kita tinggal eliminasi substitusi, sehingga kita nanti bisa dapat apa yang ditanyakan pada soal. Untuk soal ini jawabannya adalah 12 Newton. Oke, ada yang masih kurang dimengerti atau mau ditanyain, silahkan.
Oke, nggak ada ya. Semoga udah paham semua ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Ini soal teori. Kita tuliskan nomor 4. Pada eksperimen celah ganda dengan sumber elektron. Kemudian pada interferensi terjadi pada layar yang berpendar. Jika jumlah elektron yang ditembakkan ditingkatkan menjadi 2 kali elektron semula, yang terjadi adalah. Oke, jadi nomor 4 ini ada eksperimen celah ganda, kemudian sumbernya, sumber cahaya atau sumber gelombangnya itu menggunakan elektron. Nah, kemudian pada layar itu terbentuk pola interferensi, ya, terjadi interferensi. Nah, di sini jika jumlah elektron yang ditembakkan ditingkatkan menjadi 2 kali elektron semula, yang terjadi adalah kira-kira apa? Apakah yang A, jarak antar garis terang berdekatan akan berkurang, kemudian B, jarak antar garis terang akan bertambah, kemudian C, pola interferensinya akan bergerak ke samping, kemudian D, pola interferensinya tetap, tetapi garis-garis terang akan semakin jelas, kemudian yang E, pola interferensinya tetap, tetapi garis-garis terang semakin kabur. Kira-kira ada yang tahu nggak dan bisa jelasin yang nomor 4 ini jawabannya apa? Ada yang tahu? Polanya tetap nggak sih, Kak? Polanya tetap. Oke, polanya tetap, kemudian Garis terangnya semakin jelas. oke, bisa jelasin kenapa polanya tetap? Kak, karena bentar, Kak. Karena itu, Kak, apa namanya? Gak jelas. Karena kan ketika jumlah elektronnya itu ditembakkan itu kan dia ditingkatkan itu kan memberikan 2 kali elektron. Nah, itu otomatis kan interferensinya tadi kan pada layar pendar, berarti kan tetap waktu itu, Kak. Terus kenapa itunya terang semakin jelas? Karena itu ditembakkan dan ditingkatkan menjadi 2 kali. Itu nggak sih, Kak? Oke, Atau kurang gimana, lebih Kak? gitu ya. Jadi untuk celah ganda. Jadi untuk percobaan celah ganda atau percobaan interferensi itu jika kan di sini dia meningkatkan jumlah elektronnya, berarti sumber cahaya atau sumber gelombangnya itu semakin banyak dari jumlah semula, berarti sumbernya akan semakin terang. Nah, jika terjadi penambahan elektron, maka yang akan terjadi adalah intensitasnya akan bertambah. Intensitas berkasnya atau intensitas polanya akan bertambah. Kemudian frekuensinya akan tetap. Frekuensi tetap. Jadi ketika terjadi penambahan elektron yang terjadi cuma ini, yaitu intensitas atau pola yang terbentuk di layar itu akan semakin terang. Jadi intensitas itu berhubungan dengan banyaknya cahaya yang muncul pada layar, yaitu gelap terangnya. Kemudian untuk frekuensinya sendiri tetap, sehingga kalau frekuensinya tetap, itu pola yang terbentuk di layar itu tidak akan berubah atau tidak akan bergerak. Sehingga untuk yang nomor 4 ini jawabannya adalah D, yaitu pola interferensinya akan tetap, kemudian garis-garis terangnya juga semakin jelas. Gitu. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 4 ini?
Udah ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5. Di sini pada soal nomor 5 diketahui sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon mendekati sumber bunyi, yaitu frekuensinya 680 Hz yang dalam keadaan diam. Jika cepat lambat bunyi 340 meter per sekon, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut adalah. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perbedaan frekuensinya saat si mobil ini mendekati sumber sama ketika dia menjauhi sumber. Berarti kita tuliskan dulu di sini. Berarti ini adalah materi, kita dapat menggunakan konsep dari efek Doppler ya. Efek Doppler. Sini tadi mobil kita tulis V pendengar yaitu 20 meter per sekon. Kemudian mendekati sumber bunyi yaitu frekuensi sumber. Fs-nya 680 Hz. Kemudian dalam keadaan diam berarti Vs-nya adalah 0. Kemudian ya, gimana? Oke. Kita lanjut cepat lambat bunyinya, kita tulis sebagai V itu 340 meter per sekon. Ditanyakan, kita misalkan FA itu ketika dia menjauhi pendengar atau mendekati FA itu mendekati. Kemudian FB itu ketika menjauhi. FB menjauhi. Oke, berarti kita tuliskan dulu persamaan ketika dia mendekati apa sih? Ketika dia mendekati sumber, ada yang tahu persamaan yang kita pakai apa? F sumber ya nggak Kak? F sumber dikali dikali P ditambah V apa? VA. VA itu apa? Di sini kita pakai V pendengar, VP, kemudian VS. VP Kak, VP. VP dibagi dengan? Dibagi V ditambah V sumber. Oke, V ditambah V sumber. V sumber. Kalau untuk FB-nya, yaitu ketika pendengar menjauhi sumber. F sumber. Ya. F sumber dikali V dikurangi VP. Kemudian dibagi V plus V sumber. V plus V sumber. Oke, udah benar ya untuk persamaannya. Jadi ketika pendengar menjauhi sumber, menjauhi sumber berarti yang VP-nya dikurangkan sehingga sedangkan kalau VA-nya atau V pendengarnya itu mendekati sumber itu dijumlah yang pembilangnya yaitu V tambah VP, kemudian jika menjauh V dikurang VP. Nah untuk berarti kita tinggal selesaikan aja nih untuk persamaannya. Fs tadi 680
Kemudian 340 ditambah VP-nya 20. 20. Kemudian dibagi dengan 340. 340. VS-nya berapa? 0. Oke, berarti kita tulis V aja ya, 340. Nah, kemudian yang FB juga kita tulis 680. Kemudian P-nya 680. 340 kurang 340. 20. Oke, dibagi 340. Nah, tadi yang ditanyakan adalah selisihnya, selisih frekuensi yang didengar. Berarti kita bisa selesaikan ini dulu. Ini ada yang tahu hasilnya berapa? 680 dikali 720. 720. 720, Kak. 720. 720. Kemudian yang ini berapa? 640. 600. Berapa tadi? 640 ya? Iya, Kak. 640. Nah, ini kita tinggal kurangkan aja karena yang ditanyakan adalah selisihnya. Berarti 720 dikurang 640 hasilnya adalah 80. 80 Kak. F A dikurang FB sama dengan 720 dikurang 640 sama dengan 80 Hz. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 80 Hz. Ada yang mau ditanyain untuk soal efek Doppler? Jadi untuk soal tentang efek Doppler sendiri itu biasanya soalnya hampir semuanya tuh gini aja untuk tipe-tipe soalnya. Dan jadi yang perlu dipahami untuk soal konsep efek Doppler itu ketika pendengar menjauhi sumber, kemudian persamaan ketika pendengar mendekati sumber atau sumber yang menjauhi pendengar itu harus tahu betul konsepnya gimana gitu biar karena soal untuk tipe soal untuk efek Doppler sendiri itu semuanya hampir mirip. Yang ditanyakan frekuensi ketika dia mendekat atau ketika dia menjauh. Jadi pastikan kalian paham gitu untuk konsep efek Doppler itu sendiri. Oke, nggak ada yang mau ditanya untuk ini. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Itu suatu gas volumenya 0,5 meter pangkat 3. Kita tulis V sama dengan 0,5 meter pangkat 3. Perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap isobarik. Hingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Kita tulis ini V1, V2-nya adalah 2 meter pangkat 3. Jika usaha luar gas tersebut adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule, kita tulis W sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka tekanan gas adalah, berarti ditanyakan adalah P. Nah, untuk isobarik sendiri atau tekanan tetap, itu persamaan usahanya adalah W. Ada yang ingat? W sama dengan? P. P dikali V2.
delta V atau perubahan Oke, sorry. Sorry ya, jaringanku agak lemot. Aku share ulang. Kalau suara aku misalnya kurang jelas, itu silahkan dilapor biar aku juga tahu. Sekarang suara aku putus-putus. masih putus-putus nggak sekarang? Agak tersendat-sendat. Oke. Tapi kedengaran jelas nggak untuk suaranya? Kedengeran enggak? Udah Oke. Kak, ini udah. Tadi Oke, nanti kalau tersendat-sendat. putus-putus atau nggak jelas, itu silahkan ngomong ya, biar aku juga tahu. Oke. Kita lanjut soal Kak. yang tadi. Ditanyakan kan usaha luarnya. Nah, usaha sendiri untuk isobarik itu W sama dengan P dikali dengan delta V, di mana delta V sendiri itu V2 dikurang V1. Nah, ini kita tinggal substitusi ya nilai-nilainya. Karena yang ditanyakan P, kita ubah jadi P sama dengan W dibagi dengan V2 dikurang V1. Nah, ini W-nya tadi 3 kali 10, 3 kali 10 pangkat 5. Kemudian V2-nya adalah 2 dikurang 0,5. Ini kita tinggal selesaiin aja, berarti 3 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 1,5. Nah, ini berapa? 2 kali 10 pangkat 5. Oke, benar banget. Berarti 2 kali 10 pangkat 5, satuannya adalah Newton per meter kubik. Meter kuadrat. Meter kubik itu Iya, meter kuadrat. Oh iya. Oke. Udah dapat ya untuk tekanannya sendiri. Karena di sini dia isobarik, berarti kita tinggal menggunakan persamaan dari kondisi isobarik, yaitu P sama dengan delta V, di mana delta V sendiri itu adalah V2 dikurang V1. Sehingga setelah itu, karena yang ditanyakan adalah tekanannya, kita tinggal substitusi aja nilai-nilainya. Sehingga kita peroleh P-nya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7. Dua buah benda M1 dan M2 massa masing-masingnya 2 kg. Kita tulis M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. Kemudian terhubung oleh sebuah pegas tak bermassa yang konstanta pegasnya adalah K sama dengan 2 Newton per meter. Sistem benda saat ini berada di atas bidang datar yang licin. Ditekan sejauh X sama dengan 5 cm. Kita tulis sebagai delta X sama dengan 5 cm. Kemudian dilepaskan. Ditanyakan kecepatan pusat massa sistem ketika benda M1 meninggalkan dinding adalah, berarti kita tulis V saat
M1 terlepas dari dinding. Halo, suara aku kedengaran nggak? Kedengeran, Kak. Oke, sorry. Aman. Berarti untuk soal ini, ada yang tahu nggak untuk alur cara ngerjainnya gimana? V yang ditanyakan itu V kecepatan pusat massa sistem. Maksud dari kecepatan pusat massa sistem itu ada yang tahu? Kecepatan awal, Kak. Apa? Kecepatan awal. Kecepatan awal. Oke. Alur, aku gambarin dulu lah buat alur soalnya gimana ya. Di sini ada soal ya, ada dua benda yang terhubung dengan tegas, di mana masing-masing massanya itu sama. Kemudian si benda M2 ini ditekan sejauh 5 cm, kemudian dilepaskan. Nah, ketika benda M2 ini ditekan, kemudian dilepaskan, otomatis si benda M1 sama M2-nya ini akan bergerak bersama-sama kan? Ketika M2 ini dilepas, bentar, nggak bisa ya. Oke, ketika ketika benda bentar. Kok nggak bisa? Oke, gini aja. Ketika benda M2 ini ditekan, kemudian dilepaskan, otomatis benda M1 sama benda M2 ini akan bergerak kan. Nah, dia akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Jadi ketika setelah M2 dilepas ini, si benda M1 sama 2-nya akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Nah, kecepatan inilah yang merupakan kecepatan pusat massa sistem. Jadi kecepatan pusat massa sistem itu ketika ada dua benda atau lebih, kemudian dia bergerak, nah kecepatan si benda 2 atau benda 1 ini akan sama dengan kecepatan pusat massa. Jadi ada kecepatan kecepatan sistem atau kecepatan keseluruhan benda itu akan sama. Itu biasanya dinamakan dengan kecepatan pusat massa. Jadi secara otomatis untuk soal ini yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya, yaitu kecepatan saat benda M2 ketika benda 1 dan benda 2 itu bergerak bersama-sama. Jadi untuk ini kecepatan pusat massa yang dimaksud ini adalah kecepatan ketika si benda M1 ini bergerak bersama-sama gitu. Oke. Kita tuliskan untuk pertama kita dapat menggunakan persamaan energi, yaitu usaha energi. Kita tulis karena di sini kita ketahui ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik.
yaitu energi akhir sama dengan energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Dimana untuk energi awal di sini yang ada itu EP sama dengan EK. Di mana EP adalah 1/2 kx kuadrat sama dengan EK-nya yaitu 1/2 M2V kuadrat. Jadi yang bakal kita cari buat di sini dari hukum kekalan energi mekanik itu adalah kecepatan V2, yaitu kecepatan benda 2 saat kecepatan awalnya benda 2 sebelum dia bergerak bersama dengan M1. Oke, di sini kita tuliskan 1/2 kx kuadrat sama dengan 1/2 M2V2 kuadrat. Kita hilangkan 1/2-nya sehingga tersisa K, yaitu 2. Kemudian X kuadrat 5 cm, kita ubah menjadi meter, berarti 5 kali 10⁻⁻² kuadrat, sama dengan M2, yaitu 2 kg, V2 yang ditanyakan, berarti V2 kuadrat. Jadi V2 ini habis. Berarti V2 sama dengan akar dari 5 kali 10⁻⁻² kuadrat. Sehingga V2 sama dengan 5 kali 10⁻⁻² meter per kon. Nah, setelah memperoleh nilai dari V2, itu kita dapat lagi menggunakan rumus atau persamaan dari hukum kekekalan momentum linear. Ya, benar banget. Momentum. Hukum kekekalan momentum. Yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V kuadrat. Enggak, kuadrat deh. M1 tambah M2 dikali V. Oke. M1 V1 kan tadi dia awalnya nggak bergerak kan, berarti M1-nya, V1-nya adalah 0, berarti kita tulis 0, tambah M2 itu 2, kemudian V2 yang udah kita dapat 5 kali 10⁻⁻², kemudian M1 tambah M2 yaitu 2 tambah 2, 4 kali V. Nah, berarti di sini kita coret sehingga ini 2. Berarti V sama dengan 5 kali 10⁻⁻² dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2,5 kali 10⁻⁻² atau 2,5 cm per sekon. Meter hasil. Ini ada. Benar deh, sentimeter. Sentimeter per sekon. Ini kan tadi yang di atas adalah meter per sekon. Karena di pilihan nggak ada meter per sekon, berarti kita ubah menjadi sentimeter per sekon. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 2,5 cm per sekon. Oke, aku ulang lagi, review ulang untuk cara pengerjaannya. Kita dapat menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk mencari kecepatan awal dari V2 setelah ditekan tepat sebelum dia bergerak, yaitu kecepatan awalnya. Kita dapat cari menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, setelah itu
kita dapat menggunakan hukum kekalahan momentum untuk mencari kecepatan pusat masanya, yaitu kecepatan saat si benda M1 dan benda M2 ini dia bergerak bersama-sama. Kita dapat mencari kecepatannya yaitu menggunakan hukum kekalahan momentum, sehingga nanti kita dapat mendapatkan hasilnya atau kecepatan pusat masanya itu 2,5 cm per sekon. Oke, ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Oke, karena nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 8. Soal nomor 8 ini tentang rangkaian listrik. Jadi pada soal terdapat rangkaian listrik seperti pada gambar dengan baterai yang digunakan. Itu tegangannya 9 volt. Kemudian ditanyakan arusnya. Kita gambar dulu untuk rangkaiannya. Kita langsung aja di sini. Oke, aku perbesar dulu. Jadi di sini terdapat gambar rangkaiannya di sini 9 volt. Kemudian I yang ditanyakan. Nah, di sini kita misalkan di sini adalah titik A. Kemudian di sini titik B, sini titik C, dan di sini D. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita bisa pakai konsep apa untuk mengerjakan soal ini? Ada yang tahu? Belum Kak, kemarin bingung yang nomor 8 nih. Yang lain ada yang tahu nggak? Kira-kira kita pakai konsep apa buat soal yang semacam ini atau tipe soal seperti ini? Yang V sama dengan IR, bukan Kak? V sama dengan IR. Oke, jadi untuk soal seperti ini, kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu, kan ada hukum Kirchhoff 1 sama hukum Kirchhoff 2, di mana untuk hukum Kirchhoff 1 itu, dia adalah I masuk atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tapi karena di sini kita juga meninjau tegangannya, sehingga kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff 2, di mana hukum Kirchhoff 2 itu menjelaskan tentang rangkaian, suatu rangkaian itu V, jadi sigma V tambah IR itu sama dengan 0. Jadi untuk hukum Kirchhoff 2 ini sigma V tambah IR-nya sama dengan 0, atau total tegangan ditambah dengan arus kali hambatannya itu sama dengan 0. Nah, cara untuk mengerjakannya, kita gambarkan dulu arus-arus yang melewati rangkaian. Nah, di sini kan kita ketahui arus yang keluar itu adalah I, kemudian dia ketemu percabangan A. Nah, di sini ada cabang sehingga terbagi, otomatis I-nya akan terbagi. Kita tulis sini adalah I1, kemudian di sini adalah I2. Nah, kemudian I1 ini, atau kita tinjau dulu I2 ini, ketemu lagi kan percabangan di C, sehingga dia terbagi lagi. Yaitu menjadi I3, kemudian di sini I4. Oke, sini I4.
Kemudian yang I1 ini kan ketemu B lagi. Kemudian I1 ketemu B, kemudian I3 ini juga ketemu B, sehingga muncul di sini adalah I4. I5. Saya tulis sebagai I5. Nah, setelah itu kita tuliskan dulu biar rapi. Kita tuliskan bahwa di sini I1 itu adalah, atau bentar. Di sini adalah I sama dengan I1 tambah I2. Kemudian I juga sama dengan, ini kan I5 sama I4 ketemu lagi di percabangan D. Sehingga di sini keluar I juga kan. Karena yang di atas sama yang di bawah ini totalnya sama, yaitu I. Sehingga I4 tambah I sama dengan I4 tambah I5. Kemudian kita tahu juga kalau I5 itu sama dengan I1 ditambah I3. Kemudian kita tahu juga I2. I2 yaitu I3 ditambah I4. Nah, setelah kita ketahui hubungan dari arusnya, arus yang ada, hubungan arusnya, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 2. Yaitu hukum Kirchhoff 2. Nah, dari persamaan arus yang kita tuliskan tadi, kita dapat menuliskan persamaan hukum Kirchhoff-nya, di mana di sini kita dapat menuliskan jadi kita tinjau hukum Kirchhoff 2 itu, kita meninjau suatu rangkaian yang tertutup. Jadi kita tinjau misalnya VABD. Oke, VABD. Nah, ini mana A, B, sama D. Lima kali 3. Ini sama dengan juga 3. Salah, bentar. Ini kan VABD itu sama dengan 9 kan, 9 volt. Berarti ini kita sederhanakan, kita bagi dia semua, sehingga 3 sama dengan 2I1 tambah I5. Nah, dengan cara yang sama, kita turunkan juga untuk VABC sama VBCD. Jadi kita tuliskan lagi VACD sama dengan 9. Kemudian sama dengan 9I4 ditambah dengan VACD. Berarti kalau VACD semua ada ini, 9I4. Sehingga kita dapatkan nilai I4-nya. I4 sama dengan 1. I4 sama dengan 1 ampere. Kemudian kita tinjau untuk keseluruhan, yaitu VABCD.
itu 9 sama dengan 6I1 kurang 6I3 tambah 9I4. Sehingga kita dapat memperoleh di sini adalah I1, karena tadi I4-nya adalah 1, sehingga kita dapat peroleh 6I1 sama dengan 6I3. Nah, dari sini kita dapat peroleh I1 sama dengan I3. Oke, selanjutnya kita tinggal hubung-hubungkan aja nilai I1, I2, sampai I5-nya. Di mana di sini telah kita ketahui bahwa I1 sama dengan I3, sehingga tadi sini I1 sama dengan I3, sehingga kita peroleh I4 sama dengan I1 tambah I1 sama dengan 2I1. Kemudian kita substitusikan lagi, sehingga kita peroleh 3 sama dengan 2I1 tambah I5. Kita peroleh 2I1, 3 sama dengan 2I1 tambah 2I1. Hasilnya adalah 4I1. 3 sama dengan 4I1. Sehingga kita peroleh I1 sama dengan I3 sama dengan 3/4. Nah, kemudian setelah dapat nilai tersebut, kita bisa dapat lagi nih nilai dari I4-nya. Yaitu I4 sama dengan 2I1 sama dengan 2 kali 3/4 sama dengan 3/2 ampere. Nah, setelah itu kita dapat mendapatkan nilai I, yaitu I1 tambah I sama dengan I4 tambah I5, yaitu 3/2 ditambah 1 sama dengan 2/2 ampere. Oke, mungkin ini agak panjang, jadi aku ulang ya lebih detailnya. Jadi untuk soal ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini menjelaskan bahwa total tegangan ditambah dengan I kali R-nya itu sama dengan 0. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar dulu jalur dari arus listrik yang ada pada rangkaian. Misal ini I1, kemudian menemui percabangan, sehingga terbagi menjadi I1 sama I2, kemudian ketemu percabangan lagi, kita bagi lagi gitu. Kemudian setelah kita gambar arus-arusnya, kita tuliskan hubungan dari arus-arus yang ada. Nah, ini kita tuliskan I sama dengan I1 tambah I2, kemudian I sama dengan I4 tambah I5, kemudian I5 sama dengan I1 tambah I3, kemudian yang I2 sama dengan I3 tambah I4. Nah, setelah itu kita tuliskan persamaan hukum Kirchhoff-nya. Kita tinjau beberapa bagian, misal ini kita tinjau VAB, yaitu ABD. ABD ini kita tinjau, sehingga kita peroleh I1 kali arusnya, yaitu dikali dengan hambatannya, yaitu 6 ohm, kemudian ditambah dengan I5, kali 3, itu sama dengan 9, karena total tegangannya adalah 9, kemudian kita sederhanakan menjadi 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah dengan I5.
Nah, setelah itu kita tinjau lagi nih untuk VACD. VACD yaitu 9, total tegangannya sama yaitu 9 sama dengan 9 kali 4. Karena untuk ACD sendiri cuma ada satu hambatan yaitu 9 ohm dikali dengan I4 sehingga kita peroleh nilai I4-nya yaitu 1 ampere. Kemudian kita tinjau lagi untuk ABCD. Untuk jalur ABCD sehingga kita peroleh 9 sama dengan 6 kali 1 dikurang dengan 6 kali 3 kemudian ditambah dengan 9 dikali I4 sehingga kita peroleh juga bahwa 6I1 sama dengan 6I3 sehingga I1 sama dengan I3. Nah, setelah kita peroleh hubungan-hubungan arusnya tadi, kita kembali lagi ke persamaan arus yang awal, yaitu misal ini kita tinjau I4 sama dengan I1 tambah I1, yaitu kita dapatkan, nah ini I1 kan tadi sama dengan I3, sehingga kita, ini I5, sorry. Ini I5. I1 sama dengan I3, berarti kita bisa pakai persamaan ini, I5 sama dengan I1 tambah I3, yaitu menjadi 2I1. Setelah itu, kita tinjau lagi persamaan yang kita dapat dari sini, yang awal ini, yaitu 3 sama dengan 2I1 tambah I5. Sehingga kita tuliskan 3 sama dengan 2 kali 1, ditambah I5-nya, yaitu 2I1. Sehingga kita peroleh 3 sama dengan 4 kali I1, sehingga I1-nya adalah 3/4 ampere. Nah, setelah itu kita cari lagi nilai I4, yaitu I4 sama dengan 2 dikali I1. Salah, ini tadi I5. Sorry, benar. I4 sama dengan 2 kali I1. Yaitu I1-nya tadi 2 dikali 3/4, sehingga kita peroleh I4-nya adalah 3/2. Oke, sehingga untuk ini kita bisa menggunakan persamaan yang awal, yaitu I sama dengan I4 ditambah I5. Kita substitusikan nilainya, I4 adalah 3/2, kemudian I5 adalah 1, sehingga kita peroleh nilainya yaitu 3/2 tambah 1 adalah 2,5 atau kita tulis sebagai 12/2 ampere. Jadi gitu untuk soal yang nomor 8 ini. Emang agak panjang gitu untuk soal Kirchhoff karena kita harus tinjau satu-satu untuk hubungan arus-arusnya. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 8 ini? Atau masih ada bagian-bagian yang kurang dimengerti? Aku, Kak. Gimana? Itu ngerjainnya berarti, iya, Kak. Buat arusnya itu berarti dari yang 6 ampere ini dulu ya, Kak? Dimulainya gitu. Dari yang rangkaiannya itu gimana sih, Kak? Jadi karena yang listrik masih bingung apa. Oke. Aku ulang ya. Aku hapus dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih untuk hubungan-hubungan arus yang ada pada rangkaiannya. Jadi kita lihat rangkaiannya dulu. Kemudian kita tuliskan arus-arusnya. Kan kita juga tahu nih untuk di rangkaian itu ada namanya hukum Kirchhoff 1 di mana arus yang keluar sama dengan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sehingga setiap ada percabangan itu ada arus yang keluar, ada yang masuk gitu. Nah, di sini ada 3 percabangan. Di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, ada 4 deh. Ada 4. Nah, kita tandain nih. Misal di sini adalah A, kemudian di sini adalah B, kemudian di sini adalah C, dan di sini D. Nah, setelah itu kita tinjau kan tadi I awalnya adalah arus awalnya itu simbolnya I. Nah, ini I ini sudah diketahui nih di soal dia bergerak searah jarum jam. Ini searah jarum jam sehingga
I yang ini, I totalnya akan ketemu dengan percabangan A. Nah, ketika dia bertemu dengan percabangan, berarti dia I ini akan terbagi. Kita misalkan arus yang keluar di sini adalah I1, kemudian di sini I2. Jadi nanti kita dapat ketahui bahwa I atau I total ini sama dengan I1 tambah I2. Karena dia ketemunya di percabangan A. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih yang I2. I2 ini ketemu lagi dengan percabangan di titik C. I2 ketemu dengan percabangan di titik C sehingga dia akan terbagi lagi. Ini I2 akan terbagi menjadi I3 sama I4. Karena ada 2 cabangnya. Jadi ada 2 juga yang muncul, yaitu I3 sama dengan I4. Sehingga kita tahu bahwa I2 ini I2 sama dengan I3 tambah I4 gitu. Nah, kita tinjau lagi nih I1 sama I3 akan ketemu karena I3 akan bergerak ke arah B, kemudian I1 juga bergerak ke arah B, sehingga I1 sama I3 ini akan ketemu di B, sehingga ketemu di B dia akan keluar lagi di sini. Kita tuliskan sebagai I5. Sehingga I5 ini adalah I1 ditambah I3. Nah, kemudian di percabangan titik D ini, I5 kan bergerak ke D, kemudian I4 juga bergerak ke D. Sehingga dia akan ketemu di titik D. Keluar lagi di sini adalah I. Karena di total, total arus yang ada di rangkaian ini adalah I, sehingga kan tadi yang masuk adalah I, sehingga yang keluar di sini juga akan I, karena sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff, yaitu I yang masuk sama dengan I yang keluar, sehingga kita untuk titik D ini kita tuliskan juga I sama dengan I4 tambah I5. Nah gitu untuk rangkaiannya. Setelah kita dapat ini, persamaan arus ini, kita sudah bisa pindah ke persamaan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, ini yang V sama dengan I kali R-nya gitu. Kemudian kita tinggal eliminasi substitusi gitu. Apakah sudah mulai dipahami? Udah 11.31 juga sih, udah habis waktu. Oke, yang tadi nanya apakah udah paham untuk cara gambar di rangkaiannya, gambar arus di rangkaian? Oke, suaraku kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke. Udah, saya kira udah cukup ya, karena udah nggak ada yang nanya lagi. Saya cukupkan untuk pembahasan soal tryout kita, yaitu kita cuma bisa sampai bahas nomor 8. Semoga ada kesempatan lain sehingga kita bisa melanjutkan untuk pembahasan soalnya. Terima kasih banyak untuk antusiasnya pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membantu kalian, bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan soal UTBK nanti. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rizka. Makasih, Kak Rizka. Sama-sama semuanya. Oke, kepada Kak Rizka diperbolehkan jika ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Terima kasih ya, izin live dulu. Iya, sama-sama Kak Rizka.